Pernahkah Nabi Muhammad SAW hampir terbunuh? Pernahkah Nabi Muhammad SAW bercanda, ataukah beliau selalu serius? Bagaimana Nabi Muhammad SAW wafat dan apa pesan terakhirnya? Nabi Muhammad SAW dipukul, diludahi, dilempari sepatu. Tidak ada Khadijah radhiyallahu anha yang menerima Nabi setelah perjalanan itu. Tidak ada Abu Thalib yang mengatakan, aku akan melindungimu dari orang-orang Mekah sekarang. Sudah cukup, kamu sudah disakiti oleh orang-orang itu sekian lama. Semua penolakan, Mekah sudah selesai, Taif sudah selesai. Hal baik apa yang tersisa di dalam diri orang-orang ini? Dan Nabi berkata, mungkin dari anak-anak mereka akan ada yang mengucapkan La ilaha illallah. Setiap batu yang menimpanya di Taif menimpanya karenaku. Tetapi Nabi SAW masih percaya pada umat manusia, pada umatnya untuk tumbuh. Kemudian menjadi sangat berbeda. Jadi jazakallah khairan ya Rasulullah. Assalamualaikum Syekh Omar Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Towards Eternity menyampaikan terima kasih banyak telah menjamu kami di kampus Yakin di Dallas. Jazakallah khair. Selamat datang di tempatku. Selamat datang di Texas. Alhamdulillah. Hari ini kami punya beberapa pertanyaan tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW tercinta. Dan saya mulai dengan pertanyaan pertama. Saya pernah dengar pepatah yang mengatakan bahwa para nabi adalah orang-orang yang paling menderita di dunia ini. Kita mendengar bahwa Nabi SAW juga mengalami musibah-musibah besar. Menurut Anda, periode manakah yang terberat bagi Nabi? Subhanallah, jika menyangkut Nabi SAW, sungguh beliau menderita dalam segala hal. Dan beliau mengalami penderitaan yang serupa dengan nabi-nabi sebelumnya. Dan karena itulah kisah para nabi sebelum beliau sangat berpengaruh baginya. Seperti katakanlah Yusuf alaihissalam, Nabi SAW adalah anak yang paling dicintai di Mekah. Lalu beliau dibuang oleh saudara-saudaranya. Dan lalu dipindahkan ke negeri lain setelah diasingkan sebagai pemimpin. Lalu kembali dan memaafkan saudara-saudaranya. Jika Maryam alaihissalam difitnah, Nabi SAW juga difitnah, padahal beliau dalam keadaan suci. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskannya dari fitnah itu. Musa alaihissalam atau Isa alaihissalam, la takunu kalladzina adzau Musa. Janganlah kamu seperti orang-orang dari Bani Israel yang menyakiti Musa. Jadi Nabi SAW mengalami setiap cobaan yang dihadapi para nabi sebelum beliau. Namun saat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyentuh tubuhnya yang demam dan dia berkata, panas sekali. Subhanallah, seperti bagaimana mungkin ada manusia yang tahan panasnya demam? Nabi SAW bersabda, "Dzalika bi annali ajrain." Itu karena aku memiliki dua pahala. Jadi pahala ganda, ujiannya juga ganda. Ujiannya yang paling sulit bukanlah yang bersifat fisik. Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Nabi SAW, apakah Uhud adalah hari terburuk dalam hidupnya? Mengapa? Karena gigi-giginya patah, wajahnya berlumuran darah, beliau kehilangan sahabat-sahabatnya yang mati syahid dalam syahadat di medan perang. Itu adalah hari yang sangat sulit. Dan beliau berkata, bukan Uhud, tapi Taif, Amul Huzni, tahun kesedihan. Dan Nabi SAW sendirian dan berjalan menjauh dari orang-orang dan mereka bahkan tidak mengakui beliau. Sebelum mereka melemparinya dengan batu, sebelum mereka meludahinya, sebelum mereka memukulinya, alaihi salatu wassalam, beliau berharap pada mereka. Beliau berpikir bahwa ini akan menjadi jawaban atas mimpinya. Dan kau tahu, semakin tinggi harapan dan ekspektasimu, rasa sakit dan kekecewaanmu juga semakin besar. Mereka bahkan tidak mau berbicara dengan Nabi. Mereka membicarakan beliau seolah-olah beliau tidak dengar. Dan itu sangat menyakitkan ketika orang membicarakanmu seolah-olah kamu tidak di sana. Mengatakan, siapa dia? Aku tidak mau berbicara dengannya. Mereka mengejek beliau dan lalu membuat dua barisan, orang-orang jahat dan anak-anak Taif, melempari Nabi dengan batu, meludahi dan memukul Nabi SAW sepanjang lebih dari 20 km. Nabi SAW menerima pukulan, diludahi, dipukul dengan sepatu, dan bisa dibayangkan beliau mengingat perkataan yang diucapkan padanya yang tidak tercatat dalam kitab-kitab sirah. Karena hanya beliau yang dengar hinaan-hinaan itu. Dan kemudian Nabi berkata, aku merasa benar-benar sendirian di taman yang asing ini. Dan disitulah Nabi SAW memecatkan doa yang sangat terkenal. Namun tahukah apa yang menakjubkan? Subhanallah. Dua hal. Yang pertama, tidak ada Khadijah radhiyallahu anha yang menerima Nabi SAW setelah perjalanan itu. Tidak ada Abu Thalib yang berkata, aku akan melindungimu dari orang-orang Mekah sekarang. Dan itulah mengapa tahun itu disebut Amul Huzni. Beliau kehilangan Khadijah radhiyallahu anha dan hal itu diperparah dengan rasa sakit akibat penghinaan, penindasan dari orang-orang Taif. Dan dengan itu, subhanallah, dengan itu para Nabi SAW berdoa sepanjang malam di Taif. Dan kami tidak memiliki akses ke doa tersebut karena tidak ada seorang pun yang bersama Nabi kecuali Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu yang ada di dekatnya. Tapi kita tidak tahu betapa indahnya, betapa menyakitkannya, betapa dahsyatnya doa itu.
Dan beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, itu adalah hari terburuk dalam hidup beliau. Segala sesuatu yang beliau alami, itu adalah hari terburuk. Beberapa ulama mengatakan bahwa itu adalah gabungan dari rasa sakit akibat penolakan di Safa dengan panggilannya yang pertama, dengan rasa sakit akibat serangan di Uhud, di satu tempat, di Taif. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jibril alaihi salam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan darahnya masih segar di tubuhnya. Hinaan itu masih segar dan Jibril alaihi salam memperkenalkan malaikat yang memindahkan gunung-gunung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Aku dapat menghancurkan semua orang ini di antara Al-Akhsyabain." Itu bukan hanya orang-orang Taif, tapi juga masyarakat Mekah. Jadi semua orang di antara dua gunung itu. Artinya, sudah cukup. Kamu telah disakiti oleh orang-orang ini begitu lama. Semua penolakan. Mekah sudah selesai. Taif sudah selesai. Apa hal baik yang tersisa di dalam diri orang-orang ini? Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, mungkin dari anak-anak mereka akan ada yang mengatakan La ilaha illallah. Allah membawa para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan malam dari Al-Isra Al-Mi'raj setelah perjalanan yang sulit itu. Subhanallah, setelah ditolak oleh masyarakat dan dilempari batu oleh masyarakat, dia disambut di surga. Dan semua Nabi berbicara padanya. Dan para malaikat berbicara padanya. Dan ada satu momen pada malam itu. Dan ada momen pada malam itu yang selalu membuatku merinding. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kami. Beliau melihat umatnya. Jadi bayangkanlah, beliau memandang keluar dan melihat umat. Dan beliau berkata, inikah umatku? Dan Jibril alaihissalam berkata, bukan. Jibril membalik pada Nabi dan memperlihatkan padanya suatu umat yang 2 kali lebih besar, yang jauh lebih besar daripada umat Bani Israel. Dia berkata, ini adalah umatmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang umat itu. Di dalam umat itu terdapat keturunan dari Taif, keturunan dari Mekah. Dan kemudian orang-orang dari seluruh dunia, semua generasi yang berbicara dalam bahasa yang berbeda dan berpenampilan berbeda. Tapi mereka semua disatukan oleh La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan beliau memandangi kami dan kamu bertanya-tanya, kau tahu apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihatku? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenaliku? Apakah aku terlihat menonjol di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan tahukah kamu Allah telah menjadikannya demikian? Jika tidak, kita tidak akan pernah tahu. Tapi kita akan tahu. Kita memohon kepada Allah ketika kita bertemu dengan beliau di padang mahsyar. Insya Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan bergembira untuk melihat kita, sebagaimana kita gembira melihat beliau. Saat beliau membawa Islam, hampir semua suku menolaknya. Bukankah mereka mencoba membunuhnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir terbunuh beberapa kali. Kau tahu, ketika ada orang jahat seperti Abu Jahal, dia adalah Fir'aun dari umat ini. Abu Jahal adalah orang pertama yang menormalkan pertumpahan darah kaum muslim di tanah haram dan di luar tanah haram, menumpahkan darah kaum muslimin. Dan dia ingin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mati. Dan ada kalanya dia merenungkan hal itu dan dia bahkan berpikir untuk menghancurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sujudnya. Abu Jahal adalah seorang yang bertubuh besar, ukuran tubuhnya sangat besar, secara fisik seorang pria yang besar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika dia melakukannya, maka Jibril alaihissalam akan membunuhnya. Seandainya dia mencoba untuk melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan hari itu, Jibril akan membawanya pada saat itu. Tetapi ada upaya untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas terjadi selama hijrah. Dan seorang Fir'aun bukanlah orang yang hanya menindas secara fisik, dia juga seseorang yang menindas secara psikologis. Kamu melihat hari ini Fir'aun dunia di Israel dan apa yang mereka lakukan. Netanyahu adalah seorang Fir'aun. Dia tidak hanya memainkan permainan fisik, tapi juga permainan psikologis dan taktik, ya kan? Maka Abu Jahal datang dengan ingin menguasai banyak suku, ya kan? Dan para tetua suku Quraisy ingin mengerahkan beberapa suku untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka dapat menyebarkan kesalahan pada mereka sehingga tidak ada satu kelompok pun yang bisa disalahkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari itu. Mereka berniat membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Badar. Mereka berniat membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Uhud. Satu orang yang terbunuh oleh tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ubay bin Khalaf. Hanya ada satu manusia yang pernah dibunuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seburuk-buruknya manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah qatala nabiyan, seseorang yang membunuh nabinya, au qatalahu nabiyyu, atau seorang nabi membunuhnya. Dan dari umatnya hanya ada satu orang saja yang pernah beliau bunuh, yaitu Ubay bin Khalaf lah yang bersumpah pada hari perang Uhud, aku tidak akan selamat jika Nabi selamat, yang artinya salah satu dari mereka akan mati. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melemparkan tombak padanya ketika dia menyerang yang terkena di bagian leher, dan itu bahkan bukan luka yang parah. Dan dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah membunuhku. Dan mereka berkata, tidak, itu hanya luka ringan. Dan subhanallah, lukanya infeksi dan dia meninggal. Satu-satunya orang yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam,
pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bunuh dengan tangannya. Tetapi mereka mencoba membunuhnya di Uhud. Mereka ingin membunuhnya di Khandaq. Itu adalah upaya genosida di Khandaq untuk mengepung Madinah di segala arah dan memaksa mereka masuk ke tempat yang sempit dan kemudian mengorbankan mereka semua pada berhala-berhala mereka. Mereka mencobanya berkali-kali. Bahkan di Fathul Mekah, beberapa dari mereka masih berencana membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beberapa kali percobaan pembunuhan. Tapi dengan itu, lihatlah tawakal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah tawakalnya. Ketika ada suara yang terdengar di luar Madinah, jika beliau berlari ke pinggiran kota Madinah sebelum orang lain sampai di sana, orang-orang yang paling berani dari umat ini, mereka akan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas kudanya dengan pedang terhunus melindungi orang-orang Madinah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merasa takut karena beliau bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu bahwa kehidupan dan kematiannya semuanya berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau tidak mengkhawatirkannya. Ali radhiyallahu anhu berkata, ketika perang memuncak dan pertempuran sengit terjadi, kami berlindung di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau membunuh. Beliau akan melucuti senjata dan maju berperang, tetapi tidak mau membunuh. Kecuali Ubay bin Khalaf, karena sumpah yang telah diucapkannya untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bercanda, ataukah beliau selalu serius? Itu adalah salah satu akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling menakjubkan. Jika seseorang menguburkan 6 dari 7 anaknya, dari kedua istrinya, Khadijah radhiyallahu anha dan Zainab binti Khuzaimah, telah kehilangan ayahnya sebelum ia dilahirkan, kemudian ibunya, lalu kakeknya, kemudian pamannya, dan juga Hamzah radhiyallahu anhu, dan melihat dia tercabik-cabik, telah kehilangan orang-orang di sekelilingnya, telah ditindas seperti itu, kamu akan mengira beliau orang yang lemah. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam basaman tuhakan, selalu tersenyum dan membuat orang lain tersenyum, dan selalu tertawa dan membuat orang lain tertawa. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tawa yang bermartabat. Ketika beliau tertawa, senyumnya lebar hingga bagian belakang giginya terlihat. Tidak seperti tawa keras dan menjengkelkan. Tawanya bermartabat. Tawa seorang mukmin seperti yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, tawanya bermartabat. Bukan tertawa yang berlebihan, lalai. Karena hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tertuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tawa itu juga bersifat kenabian. Beliau selalu tersenyum dan tertawa. Tapi tawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermartabat dan candanya mengandung nilai kebaikan. Dan ada hal yang mendalam terkait candanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan berbohong. Beliau tidak akan mengejek, tidak akan menghina. Sering kita menjatuhkan orang lain saat bercanda. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda denganmu, beliau membuatmu merasa lebih baik. Kau tahu saat kita bercanda, kita saling menjatuhkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat lelucon yang bisa membuatmu bangga dengan dirimu sendiri. Jadi beliau tidak akan memberikan julukan yang buruk, beliau akan memberimu nama panggilan yang baik. Beliau tidak akan mengejek penampilanmu, justru membuatmu merasa nyaman dengan penampilanmu. Beliau tidak akan mengatakan hal yang buruk tentang sukumu, namun akan mengatakan hal baik tentang sukumu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat lelucon yang membuat orang merasa terhormat, yang sangat jarang terjadi. Dan beliau tidak merendahkan diri sendiri dengan berbohong, karena berbohong merendahkan diri sendiri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya. Namun hal yang mengherankan saya, terutama saat ini dengan semua yang terjadi di Gaza, beberapa orang berkata, bagaimana kamu bisa tersenyum? Bagaimana kamu bisa tersenyum dengan segala yang terjadi di Gaza saat ini? Dan kenyataannya seluruh dunia tahu. Kenyataannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tersenyum, bahkan di saat terburuknya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki perspektif ini. Semua orang yang terbunuh di Gaza itu para syuhada, mati syahid. Mereka sedang menikmati kehidupan yang jauh lebih mulia daripada kehidupan di dunia ini. Dan orang-orang yang ditinggalkan, kami bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kami percaya Allah bersama mereka, sebagaimana kami percaya Allah bersama kami. Jadi, apa kami menangis? Kami tentu menangis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menangis untuk umatnya, tapi beliau juga tersenyum pada umatnya. Itu perpaduan yang sungguh indah. Beliau tersenyum padamu dan kemudian menangis untukmu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, beliau bahkan tersenyum pada orang-orang di Mekah, berharap dapat membawa mereka masuk Islam untuk melunakkan hati mereka. Lalu beliau menangis, berdoa agar mereka mendapat petunjuk. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai maksud, niat. Kalian tahu kita selalu berbicara tentang niat. Ada niat dalam senyum beliau, begitupun tangisnya. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niat. Maka hendaknya kita tersenyum karena Allah, kita hendaknya menangis karena Allah. Kita hendaknya tersenyum untuk mengurangi rasa sakit dan juga menangis karena rasa sakit umat kita. Salah satu lelucon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam favorit saya, karena saya telah melihat banyak para sahabat yang bercanda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bercanda dengan seorang laki-laki bernama Zahir radhiyallahu taala anhu. Zahir adalah seorang pemuda yang memiliki harga diri yang rendah, dan dia tidak terlihat baik, dan dia tahu dia tidak terlihat cukup baik, dan dia tidak berasal dari suku yang kuat dan tidak punya banyak uang. Jadi dia sering meremehkan dirinya sendiri. Jadi ketika dia datang ke pertemuan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperhatikannya, dan beliau akan mengangkatnya dan
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Zahir berperan penting bagi kita di padang pasir. Seperti Zahir menjadi pengawas bagi kita, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikannya kepentingan yang sangat besar. Tetapi lelucon yang paling indah adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Zahir radhiyallahu anhu di pasar. Kau tahu, bayangkan, kita berjalan melewati orang-orang miskin. Kita berjalan melewati para penjaga. Kita berjalan melewati orang-orang yang melakukan pekerjaan seperti itu. Kita bahkan tidak mengucapkan salam pada mereka, seolah-olah mereka bahkan bukan muslim, seolah-olah mereka bahkan tidak ada di sana. Manusia, agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan dalam masyarakat itu, dengan semua orang yang dapat kamu bayangkan bergegas menghampirinya setiap saat, agar beliau memperhatikan Zahir radhiyallahu anhu dan berkata, biarkan aku pergi untuk bercanda dengannya. Lalu beliau pergi ke belakang Zahir dan beliau merangkulnya dan berkata, Man yashtari hadzal abd, man yashtari hadzal abd. Siapa yang mau membeli budak ini? Siapa yang akan membeli budak ini? Dan Zahir radhiyallahu anhu awalnya berpikir bahwa itu hanya orang biasa. Lalu dia menyadarinya, kau tahu, genggaman tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia berkata, begitu aku menyadari bahwa itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku membiarkannya. Siapa yang tidak ingin dirangkul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya kan? Jadi saat dia melakukan itu, dia berkata, ya Rasulullah, siapa yang mau membeliku? Bayangkan betapa dia menganggap rendah dirinya. Seperti bahkan jika aku adalah seorang budak, tidak ada yang akan membeliku dengan harga berapapun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata padanya, dan dapat membayangkannya seperti seorang ayah yang penuh kasih, seorang saudara yang penuh kasih. Walakinnaka indallahi ghal. Tapi kamu tidak ternilai harganya di sisi Allah. Kamu tidak tahu betapa berharganya dirimu di sisi Allah. Bayangkan bagaimana Zahir datang ke pasar hari itu dan bagaimana dia pulang ke rumah. Dia pergi ke pasar berpikir dirinya tidak berharga. Dia meninggalkan pasar, diberitahu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia sangat berharga. Bahwa di sisi Allah dia sangat berharga. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebalikan dari setiap sifat yang buruk di dalam Al-Quran, dan beliau adalah perwujudan dari setiap sifat baik di dalam Al-Quran. Jadi saat Allah berfirman, La yaskhar qaumun min qaum, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenci ejekan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ala khuluqin azim, benar-benar berbudi pekerti yang agung, dan beliau ingin mengajak semua orang ke tingkat akhlak yang lebih tinggi. Jadi saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kakinya terlihat dan sangat kurus, dan beberapa sahabat tertawa melihat betapa kurusnya kakinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, mengapa kalian tertawa? Ya Rasulullah, lihatlah betapa kurus kakinya. Dia berkata, kedua kakinya akan sebesar Uhud di hari kiamat. Bayangkan seorang pria berjalan dengan kaki sebesar Uhud dan ditempatkan di mizan timbangan perbuatan baik dan kakinya sebesar Uhud. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenci ejekan, dan kebanyakan lelucon kita mengandung ejekan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mempermalukan. Beliau selalu memuliakan, dan lelucon kita sebaiknya yang menghormati orang, bukan yang merendahkan orang. Jika Anda diberi waktu 1 menit pada iklan Super Bowl untuk memberitahu jutaan orang tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang akan Anda sampaikan? Saya akan mengatakan pada mereka bahwa ada seorang pria, Nabi terakhir, batu bata terakhir yang indah dari struktur kenabian, terbuat dari ribuan batu bata yang indah termasuk Nuh, Yesus, dan Musa, Ibrahim, dan Daud. Semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatan pada mereka semua. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai batu bata terakhir yang indah dari struktur itu, batu bata yang hilang dari struktur tersebut, beliau adalah putra Nabi Ismail alaihi salam. Dan beliau mengajak kalian pada segala sesuatu yang diserukan oleh para nabi itu. Dan beliau juga memiliki kitab suci yang sama sekali tidak berubah, firman ilahi Allah sendiri, yang merupakan teladannya, yaitu manifestasi yang paling sempurna dari firman yang sempurna itu, didokumentasikan dengan sempurna sebagai peta jalan bagi kita semua untuk mengetahui Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Muhammad. Semoga Allah memberikan kedamaian serta rahmat pada mereka semua, dan kalian harus mengenal beliau sehingga kalian dapat mengetahui tujuan hidup kalian. Iklan yang indah. Maukah Anda membayar iklan Super Bowl? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajak orang Yahudi dan Kristen kepada Islam. Dan kita tahu bahwa kehadiran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah tertulis di dalam kitab suci mereka. Mengapa para cendekiawan Kristen dan Yahudi pada waktu itu tidak percaya padanya? Seringkali bukan tentang agama itu sendiri, tapi tentang apa yang awalnya membuat orang mendekati agama itu. Maka jika seseorang mencari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencari kemurnian risalah Ibrahim alaihi salam, maka saat mereka menemukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sangat gembira. Namun jika seseorang mencari otoritas dalam agama atau mencari akses kekuasaan atau keinginan lain dalam agama daripada tujuan sesungguhnya dan ketulusan Allah, maka segala sesuatu yang mengacaukan tujuannya akan segera disingkirkan dan kemudian dijauhkan dari agama, bahkan jika itu adalah Nabi Allah sendiri. Contohnya ada 2 orang laki-laki, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, Husain bin Salam, yang merupakan kepala rabi di Madinah. Saat dia mendengar tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia langsung bertanya,
Dia melihat wajah Nabi, dia berkata, aku tahu bahwa itu bukanlah wajah seorang pendusta. Dan dia mendengar Nabi berbicara, dan Nabi berkata, Afsyus salam wa at'imut ta'am, sebarkanlah kedamaian dan berilah makan orang-orang, dan berdoa di malam hari ketika orang lain sedang tidur, dan pererat hubungan kekerabatanmu, kamu akan masuk surga dengan tenang. Dan dia mendengar pesan Nabi SAW, dan dia berkata, itulah Nabi. Dan dia segera memeluk Nabi SAW, Rabi yang paling terpelajar di Madinah. Di sisi lain, Huyai ibn Akhtab, yang juga mengaku sedang menunggu Nabi SAW, segera setelah dia mendengar bahwa Nabi SAW telah datang, dan dia menyadari bahwa ini berarti hal buruk bagi kekuasaannya, berita buruk bagi kekuasaannya. Lalu Huyai bin Akhtab berkata, Nabi adalah musuhku selama dia masih hidup dan aku adalah musuhnya selama aku hidup. Aku akan memeranginya hingga akhir. Jadi ini bukan tentang kesucian. Allah berfirman, Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengenalnya Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Adakah orang yang tidak mengenali anak-anak mereka? Mereka langsung mengenali Nabi. Bedanya dengan Najasyi di Abyssinia yang memberikan kesaksian bahwa bukan hanya Nabi adalah utusan Allah, dan Najasyi adalah cendekiawan Kristen yang berilmu, yang matanya bengkak berurai air mata, dan yang mengirim pesan kepada Nabi SAW dan berkata, sekiranya aku dapat datang kepadamu dan membawakan sepatumu, aku akan melakukannya. Tapi saya punya tanggung jawab di sini di Abyssinia. Bedanya Najasyi dengan Heraklius di Roma bukanlah kurangnya pengakuan. Di satu sisi dia bersedia untuk berkorban, dan namun di sisi lainnya tidak bersedia untuk berkorban. Mereka berdua tahu bahwa Muhammad SAW adalah Nabi. Jadi saya sampaikan pada orang-orang, lihatlah, jika kalian benar-benar mencari keyakinan Ibrahim, pesan Yesus, pesan Musa, pesan Muhammad, pesan para Nabi, semoga damai dan berkah Allah tercurah pada mereka semua, maka kalian perlu benar-benar mencari tahu tentang siapa Nabi Muhammad SAW dalam klaim-klaim kenabian, pada bukti-bukti dan petunjuk yang Nabi sampaikan, dan melakukannya dengan pikiran dan hati yang terbuka. Dan sangat sulit untuk belajar bukti-bukti dan karakter Nabi Muhammad SAW lalu pergi dan berkata, ya dia hanya manusia biasa atau Nabi palsu. Itu akan sangat sulit. Nyaris mustahil bagi siapapun yang bertanya untuk dapat kesimpulan seperti itu. Apakah Rasulullah pernah marah? Jika beliau marah, tentang apakah itu? Jadi dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW, wamang taqoma li nafsihi qat, beliau tidak pernah marah untuk dirinya sendiri. Beliau hanya marah ketika hukum Allah dilanggar atau ciptaan Allah yang suci dilanggar. Maka terjadilah pelanggaran yang membuat marah Nabi SAW. Dan bahkan tidak melakukan pelanggaran terhadap Nabi SAW. Jadi Nabi SAW selalu mengabaikan hal-hal yang menentang beliau. Tetapi jika kamu memanfaatkan orang lain di depan beliau, maka kamu akan melihat kemarahan Nabi SAW. Dan jika kamu melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun beliau itu Rasulullah SAW, maka kamu akan melihat beliau murka. Namun kemarahannya karena alasan yang benar, tidak pernah marah dengan cara yang salah. Jadi jika marahnya karena Allah, maka Nabi tidak akan mengumpat dan bersikap egois dan menepuk dada. Nabi akan marah dengan bermartabat juga, dengan perspektif juga. Saya memberikan contoh ini kepada orang-orang. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah melihat Nabi SAW semarah ini. Itu adalah ketika Aisyah berkata tentang Khadijah radhiyallahu anha, karena Nabi SAW sering menyebutkan Khadijah. Dan Aisyah cemburu, meskipun dia tidak pernah bertemu Khadijah, ya kan? Dia masih terlalu muda dan dia tidak pernah bertemu Khadijah. Jadi suatu hari dia berkata, bukankah Allah telah memberimu seseorang yang lebih baik daripada wanita tua ompong dari suku Quraisy? Membicarakan Khadijah. Para ibu kita sedang bertengkar, Aisyah radhiyallahu anha dan Khadijah radhiyallahu anha. Dan dia berkata bahwa Nabi SAW sangat marah. Aisyah melihat wajah Nabi memerah. Dia melihat rambut Nabi berdiri seperti, beraninya kamu, ya kan? Ada dua kemungkinan reaksi dari Nabi SAW. Beliau bisa saja merendahkan Aisyah atau memuliakan Khadijah. Siapa yang beliau pilih? Beliau berkata, aku bersumpah demi Allah bahwa Allah tidak memberiku yang lebih baik daripada dia. Dia percaya padaku saat orang lain tidak percaya padaku. Dia menafkahiku saat orang lain tidak. Dia mendukungku saat tidak ada orang lain yang mau mendukungku. Dan Allah memberiku anak-anak melalui dia. Dan Allah tidak memberiku anak selain dari dia. Dialah ibu dari anak-anakku. Maka Nabi SAW adalah orang yang paling marah, dan beliau menanggapi orang yang memicu kemarahannya, dan Nabi SAW tidak mengutuk, dan Nabi SAW tidak memukul, Nabi SAW tidak merendahkan diri, karena kemarahannya bukan untuk dirinya. Itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam hal ini yang dimaksud adalah membela Khadijah radhiyallahu anha yang tidak ada di ruangan saat itu. Jika Anda berkesempatan untuk menyaksikan salah satu dari hari-hari Nabi saat masih hidup, hari apakah itu? Sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak. Begitu banyak hari yang saya harapkan untuk bisa bersama beliau. Namun ada dua hari bagiku saat Nabi SAW sangat sedih
Jadi saya teringat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguburkan Khadijah radhiyallahu anha dan rasa sakit yang beliau rasakan menerima jasad Khadijah radhiyallahu anha di dalam tanah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersamanya dan beliau tidak sholat jenazah, tidak ada jenazah. Saat itu di bulan Ramadan tidak ada puasa. Khadijah tidak pernah sholat 5 waktu. Dia meninggal sebelum membaca sholawat diwajibkan atas umat. Namun begitu, saya ingin bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari itu. Selain itu, aku rasa saat Fathul Makkah, penaklukan Makkah, mereka bilang, kau tahu, kau benar-benar melihat karakter seorang pria ketika dia berada di atas, ketika dia memiliki kekuasaan. Saya akan senang sekali menunggang kuda di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melakukan tawaf bersama beliau, berdiri di sampingnya saat beliau berdiri di atas sofa lagi. Kali ini tidak ditolak, tapi kali ini dengan ratusan ribu atau lebih dari 100.000 orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat bahwa janji Allah menjadi kenyataan, dapat merayakannya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa itu yang akhir-akhir ini ada di pikiranku tentang hari kemenangan itu, hari yang penuh penderitaan atau hari kemenangan. Kedua hal itu yang ada di pikiran saya, dan jika ada hari lain, aku juga berpikir tentang Ramadan, seperti membayangkan malam ke-27 bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau 10 malam terakhir bersama beliau, tentang isi hati beliau yang selalu suci dan indah. Seperti bayangkan iman seseorang menular dan seperti berada dalam persahabatan orang-orang baik yang menular padamu. Bayangkan kamu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Saya bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya. Saya tidak dapat membayangkan bisa bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di luar 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan betapa indahnya berada dalam persahabatan Nabi di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan mungkin menangkap 1 rakaat qiyam bersamanya, atau 2 rakaat qiyam bersamanya, atau salat witir bersamanya, atau mendengarkan beliau membaca Al-Quran, atau membaca Al-Quran bersama beliau. Jadi 10 malam terakhir di bulan Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri dalam konteks waktu. Setiap Ramadan ada momen di mana saya merasa, ya Allah, ini pasti indah sekali, ya kan? Semoga Allah mengizinkan kita menikmati momen itu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada peristiwa yang benar-benar memengaruhi saya, hingga peristiwa yang paling berat terkait martabat seorang mukmin. Apakah ada suatu kejadian yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya? Kau tahu, ketika beliau tawaf mengelilingi Ka'bah, dan kau tahu. Jadi sebenarnya, subhanallah, sangat menarik karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Hajjatul Wada, dalam haji perpisahan, kau tahu, sebagian besar para sahabat menjadi sahabat Nabi karena Hajjatul Wada. Kamu harus melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepadanya sebagai seorang sahabat. Kebanyakan orang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan dianggap sebagai sahabat Nabi pada Hajjatul Wada, pada haji yang satu itu, dan mendapatkan status itu. Dan pesan-pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jelas. Sekarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memberi peringatan, maka janganlah kalian kembali kafir sepeninggalku, dengan sebagian kalian memukul leher sebagian yang lain, berperang dan membunuh, ya kan? Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan tentang perpecahan dalam umat. Dan pada hari itu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan tawaf pada hari raya Hajjatul Wada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di Ka'bah dan beliau bersabda, seberapa indahnya dirimu, seberapa bersihnya dirimu, seberapa sucinya dirimu. Tapi dengan semua itu, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kesucian orang yang beriman, kekayaannya, darahnya, kehormatannya lebih dari kehormatanmu. Bayangkan seseorang yang baru saja masuk Islam, ia keluar dari tribalisme dan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kesucian orang yang beriman ke tingkat itu, maka janganlah kalian kembali kafir sepeninggalku, dengan sebagian kalian memukul leher sebagian yang lain, berperang dan membunuh. Karena pesan tauhid, keesaan Allah menyatukan dan memungkinkan kita untuk meleburkan perbedaan-perbedaan kita melalui tujuan transenden dari tauhid, bahwa tauhid itu menguasai semuanya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Tali Allah adalah Al-Quran, melampaui semua perbedaan kita. Jadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kembali saling berperang satu sama lain seperti yang biasa dilakukan sebelum agama ini datang. Jika satu-satunya hal yang menjadi agama bagimu adalah alat lain untuk perpecahan dan ego dan agenda dan sekte dan suku, maka kalian gagal menginternalisasikannya dengan benar. Agama ini bukanlah alat kalian. Tauhid ini adalah jalan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyatukan umat dan menjadikan kita satu. Dan demikianlah pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait martabat orang yang beriman. Bayangkan jika kita melihat seseorang menyerang Ka'bah, apa yang akan diprovokasi pada umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalian melihat Ka'bah dihancurkan setiap hari di Gaza, setiap hari di layar kaca kalian menyaksikannya dihancurkan di Gaza. Hal ini tentu memprovokasi sesuatu dalam diri kita masing-masing. Itulah kehormatan seorang mukmin, darah seorang mukmin, harta seorang mukmin baru saja diambil tepat di depan kita sepanjang waktu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita atas ketidakmampuan kita dan mengizinkan
kami untuk berbuat lebih banyak lagi untuk saudara-saudara kita. Bagaimana Nabi Muhammad SAW wafat dan apa kata-kata terakhirnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal karena suatu penyakit ketika beliau berusia 63 tahun. Dan kata-kata terakhirnya diucapkan di pangkuan istrinya, Aisyah radhiyallahu anha, ketika demam semakin parah dan malaikat Jibril masuk ke dalam dirinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bal rafiqul a'la, bal rafiqul a'la. Pertemukan aku dengan teman yang tinggi derajatnya. Karena beliau diberi pilihan antara tinggal di antara umatnya di sini atau pergi menemui teman yang tinggi derajatnya. Dan beliau memilih teman yang tinggi derajatnya. Dan beliau membacakan ayat-ayat dan kalimat-kalimat yang demikian. Dan kata-kata terakhirnya adalah kata-kata kemuliaan dan kata-kata kerinduan untuk bersama dengan Allah yang mengutusnya ke sini sejak awal. Pertanyaan terakhir, jika Allah mengaruniakan jannah kepada Anda, insya Allah, dan Anda melihat Nabi SAW untuk pertama kalinya, apa yang ingin Anda sampaikan padanya? Saya ingat pernah mewawancarai orang, saya menanyakan pertanyaan ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya hanya ingin berterima kasih pada beliau untuk segala sesuatu yang telah ditanggungnya bagi kita, sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang ditanggungnya bagi kita, alaihi salatu wassalam. Kau tahu, seperti jika kamu memikirkannya, kau tahu, setiap batu yang menimpanya, setiap penghinaan, beliau melakukan hal itu karena aku. Seseorang dipukuli karenamu. Mengapa beliau harus kehilangan Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib, dan kehilangan reputasi dan Mekah pada saat itu, dan menanggung semua penderitaan itu? Apa yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bertahan, kecuali keikhlasan kepada Allah dan keikhlasannya pada manusia, bahwa beliau mendekatkan diri pada Allah? Maka aku berterima kasih pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas segala sesuatu yang telah ditanggungnya bagi kita. Dan tahukah kalian, jika kalian mulai memikirkan hal-hal berbeda, seperti setiap batu yang menimpa beliau di Taif karena aku, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih percaya pada umat manusia, pada umatnya untuk tumbuh. Kemudian hal itu menjadi sangat berbeda. Jadi, jazakallah khairan ya Rasulullah. Semoga Allah membalas kebaikan Nabi, dan kuharap semuanya tidak sia-sia. Ketika Nabi mendengar semua salawat datang untuk Nabi, dan Nabi melihat besarnya umatmu datang kepadamu dengan penuh kasih sayang pada hari kiamat. Jazakallah khair atas jawaban-jawaban tulus Anda, Syekh Omar Sulaiman. Towards Eternity, insya Allah kami sangat berterima kasih, dan kami berharap dapat bertemu Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khair. Allah memberkati kalian.